Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Lestari dari D3 Anafarma kelas 1A. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Teknologi Analisa Fisika dan Elektrokimia tentang analisis secara elektrografimetri. Pada video ini kita akan membahas tentang definisi dari elektrografimetri, hukum yang mendasari analisis elektrografimetri, kemudian tegangan atau potensial terkait dengan elektrolisis, metode grafimetri, jenis-jenis elektrografimetri, prinsip kerja elektrografimetri, dan juga aplikasi dari elektrografimetri. Elektrografimetri adalah metode penentuan kadar ion atau unsur berdasarkan hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada reaksi elektrolisis terhadap larutan cuplikan. Jadi, pada proses elektrografimetri ini, sampel larutan dikerjakan melalui proses elektrolisis, yang mana nanti terjadi reduksi elektrokimia yang menyebabkan adanya endapan pada katoda, sehingga nanti hasil pada katoda ditimbang sebelum dan sesudah percobaan. Terdapat perbedaan yang dapat digunakan dengan menghitung persentase dari sampel dalam larutan. Dan pada reaksi elektrolisis ini, energi listrik akan diubah menjadi reaksi kimia. Baik, beberapa hukum yang mendasari analisis elektrografimetri. Yang pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama proses elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut, yakni massa zat yang diendapkan sama dengan massa ekivalen dikalikan arusnya dikalikan waktu dibagi dengan tetapan Faraday yang bernilai 96.500 kolom, atau massa zat yang diendapkan sama dengan AR dibagi muatan dikalikan arus dikalikan waktu dibagi dengan tetapan Faraday. Hukum Faraday dapat dipergunakan untuk beberapa penerapan dalam elektrografimetri seperti mencari jumlah zat yang akan diendapkan pada elektroda. Kemudian yang kedua ada hukum Ohm. Menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Berikut berbagai pengertian tegangan atau potensial yang terkait dengan elektrolisis. Yang pertama ada tegangan atau potensial peruraian, yaitu tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara terus-menerus, yang nilainya ED sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Kemudian yang kedua ada potensial ohmik, yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Besarnya yaitu I dikali R, sehingga potensial selnya menjadi E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda dikurangi I dikali R. Kemudian yang ketiga ada tegangan atau potensial polarisasi, yakni tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis itu dihentikan. Tegangan polarisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama tegangan polarisasi konsentrasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Yang kedua ada tegangan polarisasi kinetik, terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung secara lambat. Maka diperlukan potensial
tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya, sehingga E selnya sama dengan E katoda dikurangi E over voltage katoda dikurangi E anoda dikurangi E over voltage anoda dikurangi I dikali R. Metode elektrografimetri. Pertama, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya. Kemudian setelah pengendapan itu selesai, elektroda ditimbang kembali beserta dengan endapannya. Kemudian endapan itu harus kuat menempel, padat dan halus pada elektrodanya, sehingga bila saat dilakukan pencucian, pengeringan serta penimbangan, elektroda tersebut tidak mengalami kehilangan berat. Selain itu, sistem pada metode elektrografimetri ini harus menggunakan elektroda yang inert, umumnya memakai elektroda platina. Berikut jenis-jenis dari elektrografimetri. Yang pertama ada elektrolisis pada potensial terpasang yang tetap. Agar elektrolisis berjalan secara terus-menerus, maka arusnya makin kecil, sehingga diperlukan potensial luar terpasang yang besarnya lebih besar dari ED, di mana ED merupakan potensial terendah yang harus diberikan agar terjadinya elektrolisis. Sehingga besar potensial terpasangnya adalah E katoda dikurangi E over voltage katoda dikurangi E anoda dikurangi E over voltage anoda dikurangi I dikali R. Kemudian yang kedua ada elektrolisis pada arus tetap. Sesuai hukum Ohm, untuk menjaga arus tetap pada nilai tertentu, maka perlu adanya kenaikan nilai potensial terpasang, di mana bila ada penurunan arus, ini disebabkan oleh adanya polarisasi konsentrasi. Tetapi dapat diatasi dengan menaikkan nilai potensial terpasang, karena peningkatan gaya elektrostatik dapat menyebabkan perpindahan ion-ion lebih cepat lagi, yang artinya arus elektrolisis dijaga tetap pada suatu nilai tertentu. Selama elektrolisis berlangsung pada potensial terpasang yang tetap, arus akan mengalami penurunan sebagai fungsi dari waktu yang disebabkan adanya penurunan dari konsentrasi ion dan juga kenaikan derajat polarisasi konsentrasi. Kemudian yang ketiga ada elektrolisis dengan potensial katoda tetap. Ini berhubungan dengan rumus dengan hukum Nernst, seperti pada gambar. Prinsip kerja alat elektrografimetri. Pertama, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Kemudian, katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anodanya berupa kawat platina berbentuk spiral. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata dan juga menghasilkan endapan logam yang seragam. Selanjutnya, aplikasi elektrografimetri. Penentuan kadar tembaga. Berikut bahannya ada larutan CuSO4, larutan asam sulfat, larutan asam nitrat, aseton, dan juga etanol 96%. Berikut alat-alatnya. Berikut prosedur percobaan. Pertama, lempeng plat platina digosok dengan amplas lalu dibilas dengan asam nitrat. Tujuannya, asam nitrat sebagai depolizer atau buffer potensial, di mana mencegah reduksi dari ion hidrogen yang berasal dari H2O yang sangat berperan dalam reaksi ini untuk menstabilkan potensial katoda, di mana agar tidak terjadi
reduksi logam-logam lainnya yang menyebabkan endapan tembaga yang berongga dan tak menempel. Kemudian, lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton. Tujuannya untuk membersihkan elektroda dari larutan asam nitrat yang tersisa pada lempeng dan untuk menghilangkan zat organik lainnya yang masih tertinggal dalam lempeng. Lalu, dikeringkan dalam oven dan diletakkan di atas gelas arloji untuk menghilangkan kadar airnya. Setelah di oven, didinginkan dalam desikator. Kemudian, ditimbang hingga diperoleh massa yang konstan. Setelah itu, dimasukkan 10 ml larutan CuSO4 1 molar ke dalam bejana elektrolisis. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan asam sulfat pekat ke dalam bejana elektrolisis dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Penambahan asam sulfat ini bertujuan untuk mengoksidasi logam Cu dalam sampel dan mempercepat adanya reaksi penguraian. Selanjutnya, lempeng platina diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dicapit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik. Lempeng platina ini sebagai katodanya. Kemudian, lempeng karbon diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atasnya dicapit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik. Lempeng karbon ini sebagai anodanya. Kemudian arus listrik digunakan adalah 2 buah baterai alkalin A2 dengan 3 volt. Setelah itu, elektrolisis dilakukan selama 20 menit. Setelah elektrolisis itu selesai, lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan Cu pada lempengnya. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan etanol dan juga aseton. Setelah itu, lempeng platina ditimbang kembali dan sampai diperoleh massa yang konstan. Setelah itu, dihitung massa tembaga dengan menggunakan hukum Faraday. Pada analisa elektrografi ini, logam tembaga mengendap pada katoda karena ion Cu2+ mengalami reduksi. Sekian sedikit pembahasan tentang analisis elektrografimetri. Semoga video ini bermanfaat. Dan bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.